Asal mulanya ya penambangan ya biasa lah, manual yang pakai sorok orang nganggo alat ya. Nganggo alat berat ke tahun 2017. Warga sih ya akeh sih ora setuju. Jere wong saya duwen sepetil bianu tuku. Singi pada resah terganggu iya wong pada longsor ya karo wong tani nek lewat ngene kan ora bisa nyabrang. Kan penambangan kan lebih jero. Dadine ya wedi nek nyabrang ya dadine wedi ora wani. Susah nang kono nek wong umum. Ya luas sing nyung garap 18 ubin. 18 ubin. Ya tanamane iki bayem. Kangkung wis dicabut. Lombok, katuk. Lah menyukupi sih tidak mencukupi ya lumayan lah daripada nganggur wong tani kecil kan anu ora duwe iki anu nyewa. Nyewane dari desa. Sewane seubine 8.000 per tahun. Harapannya nggane anak bruge kayak kali ini berhubung kabarnya jere arep desa gibruk tapi kan takane ya wene urung dadi. Kurang lebih sekitar 2 tahunan. Mungkin yang di sungai udah terlalu dalam kali ya buat ditambang pasirnya, jadi larinya ke daratan yang masih ada pasirnya. Sekitar 160 ubin ditanami ya, dia ada pohon pisang, alba, sama paling kangkung juga nggak kerawat. Untuk ditambang sebenarnya bukan menyewakan, jadi sistemnya ditambang buat dijadiin lahan produktif tadinya. Untuk sistem pembayaran kita dihargai, pemilik lahan dihargai 20.000 untuk tiap truk dari hasil tambang itu. Merayunya yang gitu tadi, istilahnya kayak yang tanah kurang produktif dijanjiin bakalan jadi produktif, jadi sawah. Tapi kenyataannya kan bisa dilihat sendiri jadi kayak kolam, jadi nggak bisa diproduktifin jadi sawah lagi. Kompensasi sih malah nggak ada kompensasi, ibaratnya cuma jual beli hasil tambang itu tadi. Soal kerusakan udah nggak ada kompensasinya. Untuk soal itu, jadi kemarin pas mandor ke rumah, jangan iming-iming seperti itu ke yang lain, sama juga yang minta istilahnya dia mau membantu menjadikan lahan jadi produktif. Cuman kan berdasarkan hasil tambang yang lain akhirnya jadi kolam, akhirnya saya mintanya biar ada yang bertanggung jawab, saya minta di atas materai untuk penambangan itu. Tapi mandornya nggak mau, dikarenakan ya mungkin akhirnya dia nggak bisa memenuhi janjinya itu. Apa sih? Yang gugur mau. Dari spring ya spring gue sih ngadeg gue spring kering sampai gini gue tanaman apa gue kecipir apapun gue. Jadi ini tanah lanjutan sing gugur ya, kesedot malah bukan emang niat gugur, niat nyedot gitu. Semenambahnya tuh ya kerugian semacam ini, tanah jadi gugur, ini kan nggak ada kompensasi. Tadinya juga nggak ngomong, sebelum ditambang juga nggak ada penjelasan batas tanah, tiap pemilik tanah itu nggak ada penjelasannya. Jadi mereka asal tambang tanpa tahu batasnya, jadi kadang kesedot punya orang jadi gugur. Ya, paling kemarin pas ada mandor yang ke rumah, ya kita minta pertanggungjawaban bahwa ada lahan yang gugur atau kesedot,
jawabannya sudah diatasi, tapi nyatanya kan nggak ada sama sekali kompensasi yang masuk ke kita. Kedepannya sih nggak akan ditambangkan ya, cuman paling diolah lagi, diratain biar jadi sawah, karena basicnya kan udah rendah tanahnya. Untuk tanah Pekulen ini nih sudah berpuluh-puluh tahun ya kayaknya, karena saya lahir tahun 71. Di sini sudah ada tanah Pekulen. Terus menurut data di Balai Desa itu tergambar dari tahun 1962 sudah ada data tanah sedimen. Tambang pertama kali datang itu bulan November 2017. Memang waktu itu masyarakat itu dikasih uang untuk mengganti kerugian tanaman, tanah yang mau diambil sebagai akses jalan di sana. Waktu itu dikasih tidak sama, tapi cuma berapa lah ya. Untuk saya sendiri, untuk tanah saya disewa itu ada panjangnya 31 meter dengan lebar 6 meter. Dikasih uang sebesar 900.000 untuk 1 tahun. Tapi waktu itu nambangnya itu di sungai. Beberapa bulan material sungai itu habis dan kegiatan tersebut berhenti. Ini sudah masuk penambang kedua. Kalau penambang kedua, waktu itu masyarakat itu menolak adanya tambang. Karena apa? Karena lahan ini lahan pertanian yang sangat vital untuk menghidupi sebagai warga penggarap. Kurang lebih ada 30 orang penggarap tanah Pekulen. Sebagian besar itu padi, terus ada palawija, ada kebun sayur semacam kangkung, semacam terong atau tomat dan cabai. Untuk saya pribadi mempunyai ada sekitar 300 ubin. Sebelum ditambang itu saya tanami ada sebagian pohon padi, 200 ubin pohon padi, yang 100 ubin itu ada cabai rawit, ada tomat, dan ada jeruk lemon. Sama sekali nggak ada omongan, jadi kita tahu-tahu datang ke sawah itu semua sudah hilang. Bahkan waktu itu saya sempat ngamuk di sawah karena saya kaget kemana pohon jeruk saya, kemana pohon pepaya saya yang waktu itu sudah mulai menguning, tinggal dipetik, tiba-tiba digaruk saja. Tanggal 20 Februari 2019 pertemuan kedua di Balai Desa. Untuk si penambang itu menawarkan 10 juta untuk ganti rugi tanaman, tapi untuk warga menolak. Alasannya apa? Alasannya 10 juta itu harus dibagi ke 30 orang. Jadi masing-masing orang sekitar mendapat sekitar 300.000 apa ya? 300.000, dan angka itu sama sekali tidak sesuai dengan biaya pertanian. Sedangkan
tanam padi 100 ubinnya itu sekitar 1.500.000. Sebetulnya tuntutannya itu tidak ingin ada tambang di desa kita, tidak ingin, karena ini satu-satunya lahan pangan untuk warga miskin ya. Kita memang warga miskin, nggak punya tanah di sini, jadi ya terpaksa kita makan dari situ. Per 100 ubin itu 30 sekian rupiah itu. Sedangkan saya punya 300, berarti 90.000 per tahun. Ya. Saya sekarang pengangguran, bingung, nggak ada yang dikerjakan, dan masa depan saya juga tidak tahu mau apa dan bagaimana gitu loh. Karena suami saya kerjanya serabutan. Terus saya juga menyekolahkan anak yang biayanya cukup signifikan mahal. Surat yang masuk terkait mereka punya izin atau tidak sudah kita tanyakan, tapi kita belum pernah dikasih selama ini, dan kita sudah memberikan peringatan kepada mereka 2 kali. Yang pertama peringatan agar kegiatan itu dihentikan, yang kedua kalinya saya juga meminta kegiatan untuk dihentikan, bahkan surat itu sudah saya membuat tembusan ke pihak kecamatan, polsek, dan kami juga termasuk ke bupati, itu sudah saya layangkan, tetapi sampai saat ini tidak ada tindak lanjut apa-apa, sehingga kami dengan warga itu merasa kebingungan ini mau mencari solusi kemana seperti itu. Karena selama ini dari pihak PSDA juga menuntut pajak juga, Pak. Jadi di sini ganda. Karena di sini tanah sertifikat milik PSDA, akhirnya pihak provinsi, PSDA provinsi minta kontribusi ke PSDA sini. Nah, sementara warga sini kan karena sudah punya PSPPT kan membayar SPPT-nya, pajaknya ke pemerintah daerah melalui kita, pemerintah desa. Nah, sementara dari provinsi minta lagi pajak ke mereka. Itu yang bisa saya sampaikan. Intinya kami dari pemerintah desa selalu mendukung apa yang menjadi kehendak dari warga masyarakat. Surat ini adalah berisi pengajuan audiensi kepada Ibu Bupati Purbalingga terkait dengan pengaduan warga tentang permasalahan galian yang ada di Desa Penaruban.